kami akan menjelaskan tentang bagaimana teori belajar bermakna menurut David Ausubel. Nah, di sini terbagi dalam 4 submateri, yaitu yang pertama ada teori Ausubel di mana ada pengertian dan 4 tipe belajar. Selanjutnya ada prinsip teori Ausubel, yang ketiga ada persyaratan belajar bermakna, dan yang terakhir ada cara penerapan. Nah, di bagian pendahuluan kita akan belajar tentang pengertian dan 4 tipe belajar bermakna. Yang pertama, pengertian. Jadi, teori belajar menurut Ausubel adalah belajar bermakna. Pembelajaran bermakna merupakan suatu proses mengaitkan informasi baru pada konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seorang. Pembelajaran bermakna terjadi apabila siswa menghubungkan fenomena baru ke dalam struktur pengetahuan mereka. Nah, kemudian ada 4 tipe belajar bermakna. Yang pertama yaitu belajar penemuan bermakna. Ini belajar dengan cara menemukan sendiri konsep atau prinsip yang relevan dengan struktur kognitif. Contohnya adalah ketika kita diberi materi tentang kandungan yang terdapat dalam hati ayam. Kemudian kita diminta untuk praktik di dalam laboratorium. Kemudian di dalam praktik tersebut kita mengaitkan dengan materi yang sudah kita pelajari. Yang kedua adalah belajar penemuan tidak bermakna. Ini belajar dengan cara menemukan sendiri konsep atau prinsip yang tidak sesuai dengan struktur kognitif. Contohnya adalah ketika kita menyelesaikan masalah matematika, namun kita tidak memahami konsep dasar matematika tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu menerima yang bermakna. Ini belajar dengan cara menerima informasi dari guru atau sumber lain yang relevan dengan struktur kognitif. Contohnya adalah ketika kita memahami konsep gravitasi ketika dijelaskan oleh guru yang dicontohkan dengan apel jatuh dari pohon, yang sebenarnya kita sudah mengetahui bahwa benda itu selalu jatuh ke tanah. Yang keempat adalah menerima yang tidak bermakna. Ini belajar dengan cara menerima informasi yang disajikan guru atau sumber lain yang tidak sesuai dengan struktur kognitif. Contohnya adalah ketika kita menghafal rumus luas lingkaran yaitu pi kali r kuadrat, namun kita tidak mengetahui apa arti dari pi tersebut. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang 3 faktor yang mempengaruhi belajar Ausubel. Yang pertama adalah struktur kognitif. Ini merupakan pengetahuan yang sudah ada dalam pikiran individu yang berfungsi sebagai dasar untuk pemahaman informasi baru. Yang kedua adalah stabilitas pengetahuan. Ini merupakan ketahanan dan keteraturan struktur kognitif yang memungkinkan pemahaman yang lebih baik. Faktor yang ketiga, kejelasan pengetahuan. Di sini terjadinya informasi baru yang jelas dan relevan dengan pengetahuan yang sudah ada yang memfasilitasi proses asimilasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang persyaratan belajar bermakna. Nah, dalam persyaratan belajar bermakna ini kita butuh beberapa hal nih. Nah, kunci dari teori David Ausubel ini mengaitkan materi baru dengan materi yang sudah ada, sehingga siswa dapat memahami dan mengingat informasi dengan lebih baik. Cara belajar yang akan mereka terapkan adalah belajar hafalan, lalu mengucapkan dengan lantang dan mengulanginya lagi. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam teori belajar Ausubel. Ada 4 prinsip. Yang pertama ada advance organizer, yang kedua ada diferensiasi progresif, yang ketiga ada belajar superordinat, dan rekonsiliasi integratif. Nah, dalam advance organizer mengarahkan para siswa ke materi yang dipelajari dan mengingatkan siswa pada materi sebelumnya yang dapat digunakan dalam membantu menanamkan pengetahuan baru. Jadi, advance organizer ini singkatnya adalah pengetahuan baru yang pelajari dari pengetahuan yang sebelumnya. Nah, lanjut ada diferensiasi progresif. Terjadi pengembangan konsep dari umum ke khusus. Dengan strategi ini, guru pengajaran konsep mulai dari konsep yang paling inklusif, kemudian kurang inklusif, dan selanjutnya hal-hal yang lebih khusus lagi. Jadi ini tuh dari yang umum, kalau yang tadi tuh dari yang khusus ke umum, kalau ini dari umum ke khusus. Jadi lebih detail lagi dalam pengajarannya. Nah, selanjutnya ada belajar superordinat, atau yang kita lebih tahu adalah sebagai konsep di mana pengetahuan yang sudah kita tahu sebelumnya itu dikembangkan lagi menjadi sebagai pondasi pembelajaran di mana untuk ke pembagian yang lebih lanjut lagi atau yang lebih kompleks lagi. Nah, di sini disebutkan kalau belajar superordinat tidak dapat terjadi di sekolah karena sebagian besar guru-guru dan buku-buku teks sudah mulai ke konsep yang lebih inklusif. Jadi karena dalam kurikulum juga terbatas ya, jadi karena udah jarang ditemui di sekolah. Nah, yang terakhir itu ada rekonsiliasi integratif.
Nah, rekonsiliasi itu adalah penyesuaian di mana materi pelajaran hendaknya disusun sedemikian rupa hingga dapat digerakkan hierarki konseptual ke atas dan ke bawah dan sesuai dengan informasi yang disajikan. Jadi semua pengetahuan yang kita tahu itu, yang kita pelajari itu perlu adanya penyesuaian di mana perlu saling berkaitan dan berkesinambungan satu sama lain. Selanjutnya ada cara penerapan. Yang pertama adalah fase perencanaan. Di fase perencanaan ini ada 4. Yang pertama adalah menetapkan tujuan pembelajaran, di mana Ausubel tidak dirancang mengajar konsep, tetapi mengajarkan organized body of content yang memuat macam-macam konsep dan generalisasi. Yang kedua adalah mendiagnosis latar belakang pengetahuan siswa. Teori Ausubel fleksibel untuk digunakan, yaitu dengan mengetahui latar belakang, pengalaman, dan struktur pengetahuan yang dipelajari oleh siswa. Yang ketiga adalah membuat struktur materi yang sesuai hierarkis atau berurutan. Yang keempat atau terakhir yaitu memformulasikan advanced organizer. Yang selanjutnya adalah ini ada beberapa pertanyaan terkait teori belajar bermakna Ausubel. Yang pertama adalah apakah teori Ausubel ini dapat diterapkan di SLB? Tentu saja bisa diterapkan karena belajar bermakna memberikan pengetahuan yang dinamis di mana anak-anak dapat mengembangkan pengetahuan mereka secara bertahap. Yang pertanyaan kedua adalah bagaimana peran teknologi dalam penerapan teori Ausubel? Tentu peran teknologi dapat memperkuat pengetahuan siswa, di mana siswa menjadi mudah ingat tentang pengalaman yang mereka dapatkan seperti dalam penggunaan VR, penggunaan film, dan proyektor. Dan pertanyaan yang terakhir adalah apabila dalam pelaksanaan tidak memenuhi salah satu syarat, apakah dapat disebut sebagai belajar bermakna? Tentu bisa saja disebut sebagai belajar bermakna, tetapi dalam pelaksanaannya kurang maksimal. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan dan dapat kami beberkan kepada teman-teman semua. Semoga apa yang kami jelaskan dan kami beritahu saat ini dapat bermanfaat dan dapat menjadikan pengetahuan baru. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Sekian dan sampai jumpa kembali pada kesempatan yang berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.